Siapa yang nggak tahu dengan brand TP-Link? Brand yang selalu berputar di ekosistem router, bahkan bisa dikatakan terkenal banget. Ternyata ada juga produk lain selain router. Ada smart sensor, smart lighting, penguat sinyal range extender, atau bahkan ada baby cam. Kali ini kita tidak akan membahas semuanya ya, tetapi kita akan bahas salah satunya aja, yaitu tentang baby cam. Tetapi sebelumnya bertemu kembali bersama saya Suki dari CGM 11 Komputer Surabaya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu baby cam keluaran dari ekosistem TP-Link. Kenalan dulu dengan TP-Link Tapo C200. Ternyata tipe seri yang akan kita review kali ini merupakan seri yang terbaru dari seri-seri sebelumnya. Kalau seri yang lama itu adalah versi 3.20 dengan varian kardus yang berbeda. Kayak begini ya tipe kardusnya. Sedangkan varian yang kita akan review hari ini adalah Tapo C200 versi 5 dengan varian kardus yang lebih fresh dan modern. Ya seperti ini ya kardusnya. Dominan warna biru yang lebih strong. Lantas kenapa TP-Link ini sampai gabut bikin versi yang baru? Tidak ada konfirmasi atau berita resmi ya dari pihak TP-Link-nya. Namun ada sebuah pembahasan dari komunitas TP-Link yang membahas akan hal ini. Yang intinya adalah versi yang lebih tinggi memiliki modifikasi pada desain perangkat keras. Tetapi fungsi dan fitur dasarnya itu sama di setiap versi. Jadi bisa kita simpulkan dari pembicaraan komunitas ini adalah kemungkinan besar TP-Link membuat versi 5 bukan karena berarti lebih canggih dari versi 3.20, tetapi lebih ke arah penyesuaian produksi dan pasokan konsumen. Akibatnya firmware dan fitur bisa berbeda sementara, dan baru kemudian bisa disamakan lewat update. Jadi rasanya kita tak perlu membahas detail spesifikasi C200 dari seri yang sebelumnya. Tetapi kali ini kita akan memperjelas visual spesifikasinya. Kita akan bandingkan dengan beberapa merek yang serupa. Jadi untuk seri Tapo C200 akan kita bandingkan spesifikasinya dengan SVIS C6N yang 2 MP dan Imoyo Ranger 2 yang 3 MP. Langsung aja ya, kita mulai perbandingan spesifikasinya. Untuk resolusi video, untuk Tapo C200 dan SVIS punya resolusi di 2 MP, sedangkan di Imoyo Ranger di 3 MP. Untuk Tapo dan SVIS punya resolusi yang sama di 1920x1080, sedangkan Imoyo Ranger 2 punya resolusi yang lebih tinggi di 2304 dan 1296. Untuk lensa juga sama, Tapo dan SVIS punya lensa di 4 mm, sedangkan Imoyo Ranger sedikit lebih kecil di 3,6 mm. Sedangkan untuk frame rate-nya sendiri, Tapo dan Imoyo Ranger mampu merekam dengan 25 fps. Tapi agak sedikit unggul Imoyo Ranger yang bisa mencapai 30 fps, sedangkan SVIS hanya 15 fps. Sedangkan untuk kompresi video, Tapo dan SVIS punya format video di H264, sedangkan Imoyo Ranger 2 punya spek lebih tinggi di H265. Sedangkan untuk pan and tilt-nya, Tapo C200 sendiri punya keunggulan di 360 derajat, sedangkan di Imoyo Ranger cuma di 355 derajat, dan di SVIS punya di 340 derajat. Sedangkan untuk tilt-nya, Tapo C200 bisa mencapai 114 derajat, sedangkan Imoyo Ranger bisa mencapai 80 derajat, dan di SVIS cuma bisa mencapai 55 derajat. Dan untuk field of view-nya, Tapo C200 sangat unggul di 360 derajat dan 114 derajat. Lalu untuk night vision-nya, Tapo sendiri mempunyai resolusi di 9-10 meter, sedangkan Imoyo Ranger dan SVIS sama-sama di 10 meter. Dan untuk port LAN-nya sendiri, Imoyo Ranger dan SVIS sama-sama memiliki port LAN, sedangkan untuk Tapo tidak memiliki port LAN. Dan untuk local storage, Tapo dan Imoyo Ranger support hingga 512 GB. Sedangkan untuk SVIS support hingga 256 GB saja. Sedangkan untuk dimensi, terlihat ya di sini Imoyo Ranger tampak punya dimensi yang lebih besar. Sedangkan berat, kita bisa lihat Tapo memiliki berat yang paling ringan. Dan untuk adaptor atau power supply-nya, terlihat untuk Imoyo Ranger dan SVIS C6 memiliki colokan di micro USB, sedangkan untuk Tapo memiliki colokan DC khusus. Sedangkan untuk konsumsi daya maksimal, Imoyo Ranger 2 memiliki konsumsi daya paling kecil, yaitu di 3,5 watt. Sedangkan untuk beberapa spesifikasi yang sama seperti audio 2 arah, motion detection, smart tracking, cold storage, privasi atau sleep mode, WiFi frekuensi sampai material bodinya
mereka mempunyai spesifikasi yang sama antara Tapo, Mimoyo Ranger, dan sampai X-Fish. Dan ketiganya memiliki support AI detection yang masing-masing mempunyai keunggulan sendiri. Untuk Tapo sendiri memiliki AI yaitu Basic Motion Detection dan Baby Cry Detection. Sedangkan untuk Mimoyo Ranger memiliki AI Human Detection yang bisa membedakan manusia atau objek gerakan lain. Sedangkan untuk X-Fish mempunyai Smart Motion Detection yang bisa mendetek manusia dan pola gerakan. Sebelum kita masuk ke tahap mencoba aplikasinya, berikut adalah info apa aja yang bisa kalian dapatkan saat membeli TP-Link Tapo C200. Di dalam kotaknya akan terdapat satu unit kamera Tapo C200, satu unit adaptor daya atau power adapter ya. Lalu ada quick start guide-nya ya. Lalu ada mounting screw, ini adalah satu set skru pemasangan. Lalu ada mounting plate atau lempeng pemasangan. Lalu ada kamera base, ini adalah biasanya yang kita pakai ketika akan menggantung kamera CCTV ini. Dan ini adalah kamera unitnya. Dan teman-teman bisa lihat ya, warna putihnya ini ada di sebagian besar bodinya. Lalu ada spot hitam di bagian dalam depan. Bagian hitamnya ada sebuah penempatan spot kamera. Lalu di atas kamera itu ada sebuah indikator kecil. Dan di bawahnya ada sebuah lubang kecil yang kemungkinan besar ini diperuntukkan untuk mic komunikasi dua arah. Area spot hitam ini juga kalau ditarik ke atas akan ada beberapa slot lagi yang tersedia. Dan tampak ada dua slot yang tersedia. Satu slot untuk penempatan SD card dan satu tombol untuk reset. Lalu ada sebuah logo branding di bagian bawah spot warna putih. Lalu di bagian belakang ada speaker dan sebuah logo branding tipis dari TP-Link. Dan agak bawah sendiri ada sebuah slot untuk adapter. Lalu di bagian paling dasar tidak ada yang mencolok, cuma ada 3 karet yang menjadi sebuah pembatas supaya unit ini tidak langsung bersentuhan. Sedangkan untuk chargernya sendiri dari bentukannya hampir sama dan mirip seperti charger Nokia pada zaman dulu. Dan yang bikin kagum juga bisa kalian lihat nih untuk tumpukan kabelnya. Ini mah sudah pasti panjang banget, ya ampun. Charger ini punya daya input di 100 hingga 240 volt dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Sedangkan untuk daya outputnya sendiri menghasilkan tegangan 9 volt dan arus 0,6 ampere. Oh iya, jangan lupa ya, colokannya ini khusus ya, tidak mengikuti colokan yang mirip seperti smartphone. Jadi semisal rusak, mau nggak mau harus cari yang serupa nih. Sebelum kita lanjut, ada yang unik dari cara Tapo memberikan kualitas terbaik untuk para pelanggannya. Jadi melalui website resminya, TP-Link itu mendengarkan beberapa keluhan dari banyak pengguna yang mengeluhkan masalah pada storage SD card-nya. Jadi ternyata ada beberapa kasus pengguna yang mengalami masalah seperti kartu SD card yang tidak dikenali, terformat oleh aplikasi kamera tidak bisa menimpa rekaman, bahkan sampai SD card yang mendadak penuh dan berhenti merekam. Pentil naga. Biar kalian nggak bingung, kita akan berikan beberapa rangkuman data yang disampaikan dan akan kami sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama adalah beberapa merek dan tipe tidak bisa support untuk tipe Tapo C200. Salah satunya adalah micro SD merek Adata A1 dan V10. Lalu ada micro SD Samsung 256GB Evo Plus U3, V30, A2 dan SDX C1. Yang kedua adalah berikut adalah list beberapa merek terkenal yang support dalam penggunaan Tapo C200. Jika ada merek di luar list tersebut, disarankan untuk memberi micro SD card dengan writing speed yang tinggi. Semakin tinggi, maka akan juga bisa support untuk perekaman tingkat tinggi. Yang keempat adalah waspada akan micro SD card palsu. Aku sudah pernah bahas hal ini ya di beberapa video yang pernah aku buat. Jadi ada yang memasukkan brand tertentu terus membuat barang scam. Tentunya ya banyak merugikan banyak orang ya. So, hati-hati akan micro SD card palsu. Dan yang kelima, Tapo C200 diklaim bisa merekam 1536 jam jika menggunakan SD card 512 GB. Dan tentunya dengan perekaman loop yang diaktifkan, micro SD akan secara otomatis menimpa video yang direkam sebelumnya dari awal ketika sudah penuh. Mantap! Mantap juga sih di TP-Link. TP-Link jelas-jelas mendengarkan keluhan dari pelanggan. By the way, aku juga sudah mencoba Tapo C200 ini diduetkan dengan micro SD dari Zenik Indonesia. Sejak video ini dibuat, sudah berjalan 2 minggu, tidak ada problem dan terpantau sangat aman. Dan sekali lagi, untuk memperjelas visualnya, kita akan lakukan uji coba pairing. Dari situ akan kelihatan ya seberapa rumit pairingnya dan tentunya akan kelihatan seberapa lama pairing ini akan dilakukan. Apakah ramah untuk orang gaptek?
kita akan tes ya. Yang pertama kita akan masuk dulu ke dalam aplikasi. Jangan lupa download dulu ya aplikasinya. Aplikasinya adalah bernama Tapo. Kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Setelah masuk dalam aplikasinya, jangan lupa mendaftar dulu ya. Setelah mendaftar, menunya akan seperti ini, ya kan? Nah, kita akan coba mencari konektivitas Tapo yang ada di sekitar kita. Kita akan pilih menu kamera, add device, kita akan cari Tapo. Nah, ini ada menu Tapo C200, ya kan? Power already. Nah, di sini ada notif yang mengharuskan kita melihat apakah kameranya itu ada red and green. Dan di sini kita bisa kita lihat ya, indikatornya berwarna merah. Ya, kok merah sih? Merah dan hijau. Hampir aja umum merah dan biru. Langsung ya kita coba ya, already red and green. Nah, allowance, ya kan? Connect your Tapo device with. Nah, di sini kita akan connect dengan yang namanya wifi-nya yang ada dari Tapo. Kita akan nyoba masuk ke wifi-nya dulu ya. Wifi-nya Tapo Triple X, ya kan? Nih ya. Kita akan coba connect wifi-nya. Ya, terkonek ya. Nggak ada internet connection, tapi kita masuk ya. Langsung masuk. I already connected. Nah, di sini mereka akan melakukan yang namanya proses pairing. Duh, sudah selesai? Oh, masih belum. Masih searching ya. Oke, nah dari sini kita akan masuk untuk mulai melakukan aktivasi dari WiFi yang ada di studioku. Kita akan coba koneksi ya. Kita akan coba koneksikan. Connecting to Wi-Fi. Nah, kalian dengar ya. Ada notifnya connecting to Wi-Fi. Wes. Wi-Fi connected. Ada notif lagi. Tapi dari aplikasi masih belum connect. Oke, kita akan namai device-nya menjadi coba ya. Tapo CGM 11. Next. Have you pressed? Yes, custom, yes. Nah, ini di sini kalian bisa tentukan lokasinya, kita akan pakai kitchen aja, ya kan. Gini, tempat makan ya. Oke. Mereka akan melanjutkan konfigurasi dan diinfokan connect ya. Kita akan coba cek sounds good. Nah, di sini tawari cloud, kita dismiss saja. You can always got it. Di sini diinfokan ya, disuruh untuk melakukan setup local storage dan kita melakukan local storage-nya dengan menggunakan microSD dari Zenik Indonesia. Kita coba apakah bisa. Di sini ada diinfokan bahwa untuk akan ada firmware otomatis yang dilakukan di jam 3 subuh. Kita akan coba cek ya. Oke, kita sudah masuk, sudah terkoneksi ya. Kita akan coba kameranya sekarang ya. Nah. Oke, kita akan coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kita akan coba masuk ke bagian profilnya. Di sini akan terlihat ya beberapa menu. Salah satu fitur terbaiknya adalah playback and download. Dari fitur ini kita akan bisa langsung masuk dan memantau kameranya. Lalu ada yang namanya firmware update. Nah, di sini kita bisa ngecek nih, apakah firmware-nya ini sudah ada update-nya apa enggak, ya kan? Seperti waktu pertama kali kita melakukan instalasi, itu ada yang namanya disuruh firmware update dulu. Dan selanjutnya adalah adanya menu device sharing. Kalian bisa sharing smart home ini ke keluarga kalian. Dan yang terakhir adalah third party service. Di sini bisa kalian cek, kalian bisa mengintegrasikan ke beberapa platform lain seperti Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings, Add to Siri, bahkan IFTTT. Lalu kita ke bagian setting kameranya. Ada beberapa detail setting kamera yang menurutku bagus banget. Dan ini adalah menu setting kameranya. Kita akan coba satu persatu ya. Kita akan coba dulu di menu detection-nya. Nah,
Dari sini bisa kita lihat ya, detection-nya itu ada beberapa jenis, ada 4 total. Yang pertama adalah motion detection, ini untuk mendeteksi gerakan. Lalu ada person detection yang bisa untuk mendeteksi orang. Lalu ada kamera tempering. Jadi kamera tempering ini adalah fitur untuk mendeteksi gangguan fiksi pada kamera, termasuk mendeteksi gerakan yang disengaja, penyumbatan atau bahkan penutupan lensa. Lalu menu terakhir adalah menu baby crying. Jadi ini adalah fitur yang cukup unik banget dari Tapo. Ini adalah fitur yang bisa mendeteksi tangisan bayi. Jadi melalui suara tangisan, Tapo akan mengirimkan notifikasi. Jadi tangisan bayi itu pasti akan terdeteksi. Banyak sekali fitur yang bisa membantu para menggunanya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau hemat, storage bisa diturunkan kualitas videonya. Kalau punya baby, bisa diaktifkan fitur baby cry. Kalau mau digantung terbalik, juga bisa aktifkan invert image. Tapi kalau mau rahasia juga tinggal pilih privacy mode. Tapi kegiatan rahasia itu kayak gimana ya? Share di kolom komentar ya. Oh, Kita akan berikan juga beberapa tambahan visual. Semoga tambahan beberapa visual ini bisa semakin memperjelas ya dan bisa mencerahkan. Langsung aja kita lihat beberapa tambahan visualnya. Sebelum kita bahas harganya, ada beberapa rangkuman yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah adanya fitur deteksi khusus bayi atau baby cry detection. Ini adalah fitur yang sangat unik dan berguna. Kemampuannya untuk mendeteksi suara tangisan bayi dan mengirim notifikasi itu menjadi nilai jual utama. Terus yang kedua ada pan tilt yang luas. Kamera yang memiliki jangkauan putar yang luas, yaitu di 360 derajat dan kemiringan di 114 derajat. Sungguh-sungguh besar sekali. Itu menawarkan cakupan visual yang sangat lengkap untuk pengawasan. Lebih luas sedikit dari 2 merek lainnya. Kepuasan pelanggan yang responsif. TP-Link jelas-jelas menunjukkan kepedulian kepada penggunanya dengan menanggapi keluhan tentang masalah SD card dan langsung memberikan panduan. Serta ada beberapa fitur terbaiknya ya, seperti adaptor daya yang punya kabel yang panjang, privacy mode, recording schedule, bahkan sampai loop recording. mantap! Kalau ada kelebihan juga sudah pasti ada kekurangannya. Yang pertama, tidak adanya port LAN. Tapo C200 ini tidak memiliki port LAN, yang berarti koneksi sepenuhnya bergantung pada WiFi. Ini jelas bisa jadi masalah ya jika sinyal WiFi tidak stabil. Dan yang terakhir adalah menggunakan adaptor dengan colokan yang berbeda. Ini jelas berarti bahwa Anda tidak bisa menggunakan power bank atau bahkan kabel USB seperti yang biasanya smartphone digunakan. Jadi kalau misalnya sampai rusak, aduh, cukup memusingkan ya. Untuk harganya sendiri terpantau di harga marketplace adalah seharga 329.000. Dan ini hanya polosan saja ya, tidak termasuk dengan SD card-nya. Beli offline lebih murah, kalian bisa langsung kontak admin sales CGM11 Komputer untuk info lebih lanjut. Semuanya sudah aku cantumkan di dalam deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dengan video ini bisa mencerahkan kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, support kami dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Terima kasih sudah menonton. Saya Suki N. Hasta la vista.